Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian dan mengokohkan kita di atas agamanya sampai akhir hayat kita. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam Al-Quran, afala yatadabbaruna Al-Quran am ala qulubin akfaluha. Kenapakah mereka tidak mentadabburi Al-Quran? Ataukah sesungguhnya di dalam hati-hati terdapat penutupnya, yakni penutup yang menghalangi seseorang dari memahami Al-Quranul Karim. Ayat yang mulia ini adalah sebuah celaan kepada mereka yang tidak berusaha memahami Al-Quranul Karim. Sebab yang terpenting dari Al-Quran adalah kita berusaha memahaminya, bukan sekedar membacanya ataupun menghafalnya. Karena dengan pemahaman yang baik kita dapat mengamalkan kitab yang mulia ini. Sehingga berapa banyak orang yang membaca Al-Quran dan menghafalnya, justru Al-Quran menjadi hujjatan alaih la hujjatan lahu. Hujjah atasnya, bukan hujjah baginya. Yaitu Al-Quran justru menyalahkannya, bukan membelanya. Dalam keadaan mereka membaca Al-Quran dan bahkan menghafalkannya. Bahkan sungguh sangat mengherankan dan menakjubkan sekali. Dahulu ada satu kaum yang dikenal dengan sebutan Al-Qurra, para pembaca dan penghafal Al-Quran. Namun ternyata merekalah kelompok pertama dalam Islam yang keluar dari ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, yaitu kaum Khawarij. Ini sungguh sesuatu yang harus menjadi peringatan bagi kita. Khawarij dahulu dikenal sebagai para penghafal Al-Quran. Mereka selalu berhujjah, selalu berdalil dengan Al-Quran. Bukan hanya itu, mereka pun dikenal sebagai ahli-ahli ibadah. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepada para sahabat, tahkiruna salatakum ila salatihim wa siyamakum ila siyamihim. Kalian menganggap remeh salat kalian dibanding salat mereka, dan puasa kalian dibanding puasa mereka. Dalam keadaan demikian,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwasannya mereka itu adalah kilabun nar, syarru qatla tahta adimis sama, anjing-anjing neraka, sejelek-jeleknya bangkai yang terbunuh di bawah kolong langit. Ini keadaan Khawarij dalam keadaan mereka membaca lagi menghafal Al-Quran. Lalu di mana permasalahannya? Yafhamuna Al-Quran ghaira ma fahimahu sahabah. Dikarenakan mereka memahami Al-Quran berbeda dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Dikarenakan mereka membaca Al-Quran dan mereka tidak memahaminya dengan baik, maka ini sebuah celaan bagi siapa yang membaca Al-Quran, bagi siapa yang menghafalnya, namun tidak ada usaha untuk memahaminya. Padahal yang menjadi inti daripada Al-Quran adalah memahami dan mengamalkannya. Dan surat yang paling penting untuk dipahami oleh kaum muslimin tidak lain adalah surat Al-Fatihah. Sebab surat Al-Fatihah adalah surat yang paling afdal dan paling agung di dalam Al-Quran. Sebagaimana dalam hadis Abu Sa'id Ibn al-Mu'alla radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan al-Imam al-Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwasannya surat Al-Fatihah itu adalah a'zamu suratin fil Qur'an, surat yang paling agung di dalam Al-Quran. Ini dari sisi satu surat secara menyeluruh. Adapun kalau dari sisi ayat saja, ayat yang paling afdal, maka yang paling afdal adalah ayatul kursi. Baik. Demikian pula tidak ada satu surat yang Allah subhanahu wa ta'ala wajibkan untuk selalu kita baca, untuk selalu kita ulang-ulang di dalam solat kita, di dalam amalan yang paling penting, kecuali surat Al-Fatihah. Solat adalah amalan yang paling penting setelah syahadatain. Dia adalah pembeda antara kekafiran dan kesyirikan. Seperti dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, bainar rajul wa bainasy syirki wal kufri tarkus shalah. Batas yang memisahkan antara seseorang dengan kekafiran dan kesyirikan adalah meninggalkan salat. Demikian pula dalam hadis Buraidah ibn al-Husayb radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus shalah faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kami dengan mereka adalah salat, barang siapa yang meninggalkannya dia telah kafir. Maka amalan salat adalah amalan yang sangat penting dalam kehidupan seorang hamba. Dan ketahuilah, bagian terpenting di dalam salat adalah surat Al-Fatihah. Bahkan tidak ada satupun surat di dalam Al-Quran yang wajib terus kita baca kecuali surat Al-Fatihah. Kecuali surat Al-Fatihah. Nabi SAW menegaskan, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Sebagaimana dalam hadis Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu dalam As-Sahih, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada salat bagi siapa yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Tidak ada salat bagi siapa yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Dalam riwayat yang lain beliau mengatakan,
la taf'alu illa bi Fatihatil kitab. Ketika para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in membaca surat yang lain di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau melarang mereka. Beliau mengatakan, janganlah kalian melakukan itu kecuali surat Al-Fatihah. Maka ini semuanya menunjukkan pentingnya surat Al-Fatihah. Demikian pula dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, qasamtus salata baini wa baina abdi nisfain. Aku bagi salat antara aku dengan hambaku menjadi dua bagian. Salat yang dimaksud di dalam hadis ini adalah surat Al-Fatihah. Jadi salah satu nama surat Al-Fatihah adalah salat, menunjukkan dia adalah bagian yang sangat penting dari salat. Apabila hamba mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, maka Allah mengatakan hamidani abdi, hambaku memujiku. Apabila hamba mengucapkan ar-rahmanir rahim, maka Allah menyatakan asna alayya abdi, hambaku menyanjungku. Apabila hamba mengatakan maliki yaumiddin, maka Allah mengatakan majjadani abdi, hambaku mengagungkan aku. Apabila hamba mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka Allah mengatakan hadza baini wa baina abdi nisfain wa li abdi ma sa'al. Ini antara aku dengan hambaku dua bagian, dan bagi hambaku itu apa yang dia minta, niscaya akan aku kabulkan. Dan apabila hamba mengatakan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, maka Allah mengatakan hadza li 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Ini untuk hambaku, dan bagi hambaku itu apa yang dia minta niscaya akan aku kabulkan. Maka hadis yang mulia ini menunjukkan kepada kita keagungan surat Al-Fatihah. Oleh karena itu sangat mengherankan kalau setiap hari kita membaca Al-Fatihah, dan betapa agungnya kedudukan surat ini, namun kita tidak paham maknanya. Dan berapa banyak kaum muslimin setiap hari membaca surat ini yang seharusnya menjadi nasihat yang agung bagi mereka, tetapi ternyata amalan-amalan yang mereka lakukan jauh sekali bertentangan dengan surat Al-Fatihah. Atau paling tidak, ketika sholat Jumat mereka baca, kalaupun mereka tidak sholat 5 waktu, ketika sholat Jumat pun mereka baca, setiap pekan berulang. Atau paling tidak mereka baca ketika sholat Id. Namun sayang, masih banyak yang amalan-amalannya justru sangat jauh dari makna dan kandungan surat Al-Fatihah. Berapa banyak kaum muslimin yang senantiasa mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Namun ternyata ketika dia ditimpa musibah, dia lari ke dukun. Dia lebih percaya kepada dukun. Dia datang di kuburan-kuburan yang dianggap keramat dan meminta kepada penghuni kubur tersebut. Atau dia lebih mengandalkan pertolongan jimatnya. Dia takut dengan hari-hari sial, angka-angka sial dan lain sebagainya. Padahal setiap hari dia menyatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka ini menunjukkan betapa banyak kaum muslimin yang belum benar-benar memahami makna dan kandungan dari surat Al-Fatihah. Oleh karena itu insyaallah ta'ala pada malam yang mulia ini kita akan memetik sebagian pelajaran-pelajaran, dan mudah-mudahan termasuk
pelajaran-pelajaran yang paling berharga yang terkandung di dalam surat Al-Fatihah. Semoga bermanfaat bagi kita dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari dan bisa kita dakwahkan kepada kaum muslimin. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Di dalam salat kita dan ketika kita membaca Al-Quran, disyariatkan untuk kita beristi'adzah kepada Allah. Jazakumullah khair. Kita memohon perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Wa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Dan apabila engkau membaca Al-Qur'an, maka mohonlah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari syaitan yang terkutuk. Yang terkutuk Ar-Rajim adalah sifat syaitan yang maknanya adalah matrudun anil khair, yang dijauhkan dari kebaikan. Ar-Rajim maknanya adalah al-marjum, al-mal'un, yang terlaknat, yaitu yang dijauhkan dari kebaikan. Artinya, inilah sifat dasar syaitan. Dia adalah makhluk yang tidak mengandung kebaikan sedikit pun. Dan sifat dasarnya memang sudah jelek. Berbeda dengan manusia. Tatkala manusia itu berlaku jelek, berbuat jahat, maka sudah keluar dari sifat dasarnya. Sehingga seringkali lebih bermanfaat kita menghadapi kejelekan manusia dengan berbuat baik kepadanya. Untuk apa? Untuk mengingatkan dia pada tabiat asalnya. Dan ini adalah salah satu jurus yang sangat ampuh menghadapi orang-orang yang tidak suka kepada kita. Termasuk ketika mereka tidak senang kepada kita karena sunnah yang kita amalkan. Udah gak usah gelisah, gak usah repot, gak usah khawatir. Berbuat baik kepada dia. Kasih hadiah, bantu apa masalahnya. Maka bisa jadi dia akan teringat dengan sifat dasarnya yang memang baik. Berbeda dengan syaitan. Dia tidak peduli. Kita baik kepadanya, kita jahat kepadanya, sama saja. Syaitan nggak bisa disogok. Dia tetap akan berusaha membinasakan kita. Maka tidak ada jalan lain bagi kita untuk menghadapi syaitan kecuali dengan memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini makna firman Allah, idfa' billati hiya ahsan. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. Tolaklah kejelekan dengan kebaikan atau dengan yang lebih baik. Maka tiba-tiba kata Allah, orang yang antara dirimu dengannya ada permusuhan telah menjadi sahabat yang paling setia.
Dan hal itu tidak diberikan kecuali bagi orang-orang yang sabar dan orang-orang yang memiliki bagian yang besar. Artinya, tidak ada yang bisa melakukan itu kecuali orang-orang yang sabar. Karena kebanyakannya orang itu kalau dibuat jelek, maka dia akan berusaha untuk membalasnya. Atau minimal dia diam, tidak membalas. Dan lebih tinggi daripada itu, kalau dia membalas dengan kebaikan. Ini dua cara yang sangat ampuh menghadapi orang yang tidak senang dengan kita. Pertama, diami aja, cuek saja. Yang kedua, yang lebih tinggi daripada itu, berbuat baik kepadanya. Ini ketika Allah berbicara tentang bagaimana cara menghadapi musuh dari kalangan manusia. Pada ayat yang setelahnya, Allah berbicara tentang cara menghadapi syaitan. Dan apabila syaitan mengganggumu dengan satu gangguan, fasta'idz billah, maka mohonlah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahuinya. Maka kita selalu membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim agar syaitan tidak mengganggu kita. Lebih khusus lagi ketika kita membaca Al-Qur'an. Demikian pula dalam salat kita. Kita mulai dengan membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Demikian pula di dalam banyak tempat kita disyariatkan untuk membaca ta'awudz. Terlebih lagi ketika jelas-jelas di hadapan kita ada gangguan syaitan, ada godaan syaitan. Ketika kita melihat misalkan wanita-wanita yang membuka auratnya, ini jelas godaan syaitan. Karena wanita memang adalah senjata-senjata syaitan yang paling ampuh. Al-mar'atu idza kharajat min baitiha istashrafaha syaitan. Seorang wanita itu apabila dia keluar dari rumahnya, maka syaitan akan menghias-hiasinya. Walaupun pada kenyataannya Allah mengatakan tentang godaan syaitan adalah lemah dan godaan wanita begitu kuat. Tetapi syaitan bisa memanfaatkan wanita. Maka tatkala kita menghadapi hal seperti itu, bacalah a'udzu billah minasyaitonir rajim. Seperti yang dialami Nabi Yusuf alaihi salam tatkala dia digoda oleh seorang wanita yang cantik jelita, yang memiliki kedudukan, dan mereka berdua telah berada dalam satu ruangan, tidak ada seorang pun di dalamnya kecuali mereka berdua. Dalam keadaan Nabi Yusuf alaihi salam adalah seorang yang asing di negeri itu, sehingga kalau dia berbuat jelek dan ketahuan orang, dia tidak akan terlalu malu. Keluarganya juga tidak tahu. Dan dalam keadaan beliau adalah seorang pemuda yang juga memiliki hasrat terhadapnya, sehingga benar-benar godaan yang menimpanya begitu dahsyat. Apa yang beliau lakukan ketika itu? Pertama sekali beliau mengucapkan ma'adzallah, aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula yang diucapkan Maryam alaihissalam tatkala datang malaikat Jibril alaihissalam dan beliau mengira Jibril adalah seorang manusia, sehingga beliau mengatakan a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya, aku berlindung kepada Allah Ar-Rahman darimu, kalau kamu benar-benar bertakwa, jauhi aku. Ini ucapan orang-orang saleh ketika menghadapi
keadaan-keadaan seperti ini. Demikian pula tatkala kita marah, dan marah adalah pintu syaitan yang sangat besar. Mintalah perlindungan kepada Allah agar kita selamat dari dampak yang jelek akibat kemarahan kita. Agar kita tidak terbawa oleh syaitan untuk melampiaskan amarah kita dengan sesuatu yang bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga diriwayatkan al-Imam al-Bukhari dari sahabat yang mulia Sulaiman bin Surat radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Kuntu jalisan ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa rajulani yastabbani. Fakana ahaduhuma ihmarra wajhuhu wa intafakhat awdajuh." Aku pernah duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba ada dua orang yang saling mencaci. Terjadi perselisihan antara mereka berdua. Dan salah satu dari mereka memerah wajahnya. Dan urat-uratnya sudah mengembang. Tegang urat-uratnya, yakni urat-urat lehernya. Maka Nabi SAW mengatakan, "Inni la'alamu kalimatan law qalaha la dhahaba anhu ma yajid. Law qala a'udzu billah dhahaba anhu ma yajid. A'udzu billahi minasyaitan dhahaba anhu ma yajid." Sesungguhnya aku mengetahui satu kalimat, andaikan dia mengatakannya, niscaya hilang darinya kemarahannya. Kalau dia mengatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim atau a'udzu billahi minasyaitan, niscaya hilang kemarahannya. Maka ini diantara tempat yang kita sangat membutuhkan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula bahkan dalam setiap keadaan kita butuh perlindungan Allah. Seperti dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, dari Khawlah binti Hakim As-Sulamiyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apabila seorang dari kalian mendatangi suatu tempat, kemudian dia membaca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang maha sempurna, lam yadurruhu syai' hatta yartahila min manzilihi dzalik. Niscaya tidak akan ada sesuatu yang bisa membahayakan dia sampai dia meninggalkan tempat tersebut. Yakni di mana saja kita berada dan kapan saja kita membutuhkan perlindungan Allah Subhanahu wa taala dari syaitan. Bacalah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Maka hal ini mengingatkan kita bahwasannya kita selalu butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, al-isti'adzah, memohon perlindungan kepada Allah, termasuk bagian dari ibadah. Sehingga kalau seorang meminta perlindungan kepada syaitan, berarti dia telah menyekutukan Allah. Sebagaimana yang Allah firmankan, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Dan dahulu sekelompok orang dari kalangan manusia meminta perlindungan dari syaitan-syaitan dari kalangan jin, maka mereka hanya menambah kepada manusia-manusia itu kelemahan. Ini beberapa faedah yang bisa kita petik dari al-isti'adzah. Kemudian kita membaca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Ba di situ adalah ba'ul isti'anah. Sehingga makna bismillah, asta'inu billah. Aku memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah hakikat bismillah yang senantiasa kita ucapkan. Memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam setiap aktivitas kita.
dan makna yang lain. Kenapa penting untuk selalu kita mengucapkan bismillah? Littabarruk. Bismillahi azza wa jalla. Untuk mencari keberkahan dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Sekaligus di situ mengandung peringatan. Tatkala kita melakukan suatu perkara, maka kita niatkan itu karena Allah dan kita melakukannya sesuai dengan ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena kita sudah diingatkan dengan ucapan kita sendiri bismillah, di mana kita menyadari bahwa kita bisa melakukan suatu perkara, kita bisa meraih kebaikan hanya dengan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau begitu, niatkan karena Allah dan lakukan sesuai dengan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah itu sendiri maknanya adalah al-ma'luhul ma'bud hubban wa ta'ziman. Zat yang disembah dengan penuh cinta dan pengagungan. Dan dari bismillah ini saja sudah terkandung 3 macam tauhid. Jadi kalau orang bertanya, dari mana sih dalilnya 3 macam tauhid? Katakan saja bismillah. Itu dalilnya. Itu bukan sesuatu yang bid'ah, bukan sesuatu yang baru. Dia sudah dikenal semenjak masa salaf dan disepakati oleh seluruh ulama. Seluruh dalil Al-Quran was sunnah, kalau dikumpulkan yang berbicara tentang tauhid, tidak akan keluar dari 3 macam tauhid ini. Ini kalau orang pengetahuannya luas tentang Al-Quran dan Sunnah, silahkan kumpulkan semuanya. Yang berbicara tentang tauhid tidak akan keluar dari 3 macam tauhid ini. Maka tentunya sangat jauh kalau disamakan dengan Trinitas. Bahkan terkadang satu ayat sudah mencakup 3 macam tauhid. Enggak usah jauh-jauh. Bismillah. Di dalam bismillah terkandung isbatu tauhidir rububiyah. Penetapan tauhid rububiyah. Yakni ketika kita memohon pertolongan kepada Allah, berarti kita yakin hanya Dia yang mampu menolong kita. Karena memang Dia yang menciptakan, Dia yang memberikan rizki, Dia yang menghidupkan dan mematikan, yang memberikan manfaat dan mudarat. Dia yang maha mendengar, Dia saja yang mampu mendengarkan doa-doa kita dan yang mampu menjawab doa-doa kita. Maka di situ terkandung penetapan tauhid rububiyah. Demikian pula terkandung padanya penetapan tauhid uluhiyah. Sebab ketika kita meminta pertolongan kepada Allah, berarti kita beribadah kepadanya. Karena al-isti'anah bagian dari doa, dan doa itu adalah ibadah. Demikian pula nama Allah itu sendiri adalah al-ma'luhul ma'bud hubban wa ta'ziman. Zat yang pantas disembah dengan penuh cinta dan pengagungan. Demikian pula terkandung di situ penetapan tauhidul asma wa sifat. Bahkan Dia adalah nama Allah yang paling agung, yang merupakan asal dari semua nama Allah, yaitu lafzul jalalah Allah. Kalau begitu dapat kita pahami yang pantas menamakan untuk Allah hanya Dia sendiri. Inilah makna tauhidul asma wa sifat. Kita mengimani apa yang telah Allah tetapkan untuk dirinya, dan kita nafikan apa yang Allah nafikan dari dirinya, dari nama-nama dan sifat-sifatnya. Demikian pula Ar-Rahman dan Ar-Rahim mengandung penetapan tauhidul asma wa sifat, sebab di dalamnya terkandung 2 nama Allah yang sangat mulia, Ar-Rahman dan Ar-Rahim, dan sifatnya yang sangat mulia, yaitu sifat rahmat. Maka dari bismillah saja, atau dilanjutkan dengan bismillahirrahmanirrahim, sudah terkandung 3 macam tauhid. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan al-asma wa sifat. Dan tidaklah kita memahami ini kecuali dengan ilmu. Maka inilah pentingnya ilmu di dalam kehidupan kita. Ar-Rahman maknanya adalah Dzur rahmatil wasi'ah,
pemilik rahmat yang sangat luas. Sedangkan Ar-Rahim maknanya adalah Dzur Rahmatil Wasilah, pemilik rahmat yang senantiasa mencurahkan rahmatnya untuk hamba-hambanya. Inilah muqaddimah ringkas dari penjelasan beberapa faidah yang bisa kita petik dari surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita bisa melanjutkan pada penjelasan surat Al-Fatihah setelah salat Isya insyaallah taala. Ini saja yang bisa Anda sampaikan. Wabillahi taufik walhamdulillahi rabbil alamin.